original. Oh, original dong. Kamu yang apa? Kamu yang original juga. Oh, sama. Paling enak. Soalnya kalau coklat biasanya pasti ada lebih manisnya kan? Soalnya kita berdua ada manis, ya kan? Baiklah, oke. Tapi ini serabi Solo yang kita makan. Kenapa hari ini kita makan serabi Solo, Adrian? Karena ini yang sudah ada langsung ini pemiliknya dan juga penerusnya serabi Solo Indonesia yang paling terhits dari serabi Solo Notosuman, Nyonya Handayani. Betul? Betul. Selamat pagi, Selamat pagi. Ibu Yohana Mayin. Ini loh orangnya dan juga di sebelahnya ada Mas Didi Budiarjo. Karena sambil makan biasanya kita enak ngeliat-ngeliat batik untuk membicarakan fashion terbaru gitu ya, yang memang karya dari Mas Didi Budiarjo juga yang sudah 25 tahun berkarya. Makanya kita ngomongin mengenai Jakarta Fashion and Food Festival. Yes, korek, karena memang di Jakarta Food and Fashion namanya udah ada Fashion and Food Festival. Pasti nih ada makanan-makanan yang hits, salah satunya adalah si serabi Solo ini yang langsung didatangkan dari Solo. Bahkan katanya Nas, Ibu Yohana ini sampai langsung mengontrak rumah untuk membawa segala perabotan dan langsung masak di sana. Karena katanya sehari aja sampai bisa menghabiskan lebih dari 2.500 serabi. Betul Luar itu, biasa ya. Mbak. Top bener ya. Jadi kalau dari JFF yang sudah berlangsung kurang lebih kalau nggak 11 tahun ini, kalau nggak salah Mas Didi ya. Apa sih yang membedakan dibandingkan JF3 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Kalau tanggapan dari yang sudah rajin mengikuti ajang ini, mungkin Mas Didi yang paling senior lah. JF3 ya setiap tahun memperbarui dirinya dan tahun ini saya rasa juga pasti akan ada tampilan-tampilan baru dengan desainer-desainer yang baru juga up and coming desainer dan pastinya koleksi-koleksi dari para desainer yang terbaru. Dan kalau JF3 kan selalu mengangkat budaya Nusantara kalau tidak salah begitu. Dan kali ini yang saya lihat ini Mas Didi konsisten dengan batik-batik. Mas Didi sebelumnya juga konsisten dengan baju-baju perempuan yang terlihat begitu feminin gitu kan. Dan kali ini batik dari mana sih Mas Didi? Kali ini kami bekerja sama dengan Dekranasda Pekalongan dan highlightnya akan diadakan tanggal 28. Mengetengahkan seluruhnya batik tulis Pekalongan. Batik tulis Pekalongan, seperti yang dipakai oleh Mas Didi saat ini. Betul. Dan juga yang ada di sini ya. Iya. Ini kalau yang ini boleh dijelaskan, ini apa sih sebenarnya Mas Didi? Ini adalah salah satu dari 40 look yang akan saya tampilkan di tanggal 28. Tema koleksinya adalah uri-uri. Dalam bahasa Jawa, uri-uri itu artinya merawat untuk melestarikan. Itu adalah idaman setiap seniman Jawa. Dan dengan uri-uri ini saya ingin melestarikan batik dan memperkenalkan dalam bentuk yang agak berbeda dari yang biasanya. Ini batik Pekalongan. Kalau dari namanya, dari prosesnya, ini biru putih ini kita sebut kelengan. Ini adalah bentuk yang paling awal dari batik. Biasanya akan dimasukkan warna-warna yang lain. Oh gitu, jadi awalnya akan berwarna putih dan biru terlebih dahulu. Ini bahannya rasanya kepengen dipegang deh, mohon ya. Ini udah tenang loh, udah saya lap loh ini Mas Didi. Monggo loh, saya penasaran. Halus sekali ini sutra Mas Didi. Ya, ini sutra dan ini dibuat oleh perajin batik di Pekalongan. Oke, kalau yang Mas Didi pakai kenakan ini bahannya yang saya apa? kenakan ini adalah batik katun. Ini adalah batik tua, batik lama, juga dari Pekalongan. Tapi gayanya agak sedikit berbeda karena biasanya gaya buketan seperti ini dikembangkan oleh pengusaha keturunan Tionghoa pada tahun 1900-an. Oke, Mas Didi tapi pengen juga belajar nih mengenai batik karena saya semakin tertarik nih dengan batik. Gimana sih caranya kita bisa menilai batik ini batik yang berkualitas? Mengingatkan, banyak batik dari tingkatan pasar sampai yang kayak di desainer itu kan banyak sekali. Iya. Yang mudahnya gimana nih supaya nggak ketipu juga nih Mas Didi? Yang mudahnya adalah dari intuisi kita. Karena tidak ada ukuran baku untuk mempelajari itu, tidak ada pelajarannya. Jadi memang dari intuisi saja, suka atau tidak suka. Itu sebenarnya fashion seperti itu sih. Suka atau tidak suka. Demikian juga dengan batik. Dan biasanya juga belajar untuk mengenal banyak batik. Karena juga ciri khas dari setiap daerah penghasil batik itu juga berbeda-beda.
I see. Dan makanya memang JF3 ini juga mengangkat tidak hanya batik gitu ya, tapi memang tema besarnya tahun ini Discover Indonesia through Jakarta Fashion and Food Festival. Yes. Makanya juga ada foodnya di sini. Tadi kita sudah makan serabi Solo yang memang dihasilkan oleh Mbak Yohana yang setiap harinya katanya hampir sold out terus. Luar biasa deh. Tapi apa sih yang menarik dari tahun ini gitu? Mbak Yohana kan sudah mengikuti sudah 2 tahun belakangan gitu. Apa yang berbeda kali ini? Tahun ini yang berbeda pengunjungnya lebih banyak. Jadi sampai antri-antri itu sampai penuh itu. Berkah dong ya buat pengusahanya ya. Iya. Tapi apa yang membedakan serabi Solonya Mbak Yohana sama yang lain sih sebenarnya? Dari rasa juga saya memilih bahan-bahan bakunya itu yang berkualitas. Ya, dan resep dari nenek itu saya pertahankan. Oh, jadi sampai namanya sekarang. Nyonya Handayani itu nenek? Ibu Oh, ibu. Iya. Oke, ibu masih ada? masih Wah, ibu juga ikut membantu nggak nih kalau ada acara event-event besar seperti ini? ikut, ya peranannya besar sekali ya, supportnya. Nah, saya ini juga penikmat serabi Solo. Sama, tos dulu dong. Ini sudah bertahun-tahun, tapi mengingat sekarang ini kan udah banyak ide-ide kreasi baru. Tapi serabinya Nyonya Handayani konsisten hanya original dan coklat. Begitu ya, benar iya, ya? betul. Kenapa tidak menambah ada yang pakai keju, yang pakai misalnya kacang dan lain sebagainya, seperti serabi-serabi yang ada lain? ciri khasnya Notosuman lagi. Karena memang ciri khas Notosuman seperti ini. Ya dari nenek juga dulu udah wanti-wanti ya istilah Jawanya. Udah gini aja gitu. Dengan penuh kesederhanaan. Kalau Mas Didi mah orangnya nggak bisa. Setiap hari tuh langsung harus ada ide-ide kreatif yang keluar gitu. Nggak bisa diem gitu ya. Nggak bisa, kalau jadi desainer memang harus terus berinovasi. Makanya sudah 25 tahun melalang buana di dunia fashion dan masih keren banget hasil-hasilnya. Dan juga kemarin juga belum lama mengadakan solo exhibition ya, Mas Iya, Didi, iya. pilgrimage itu. Iya, iya. Apa sih yang menjadi highlight dari 25 tahun Mas Didi berkarya? 25 tahun berkarya itu sebagai satu perayaan di mana saya ingin membagi dengan masyarakat bahwa apa yang saya rasakan saya ingin bagi dengan orang lain. Iya. Dan melalui JF3 ini ada harapan nggak bisa memberikan sesuatu lagi atau bagaimana? Iya, karena dari kunjungan saya ke Pekalongan kemarin, saya melihat tidak banyak seperti tadi Ibu Yohana bilang harus melestarikan resepnya dan tidak banyak perajin batik yang melestarikan bagaimana membuat batik Pekalongan yang semestinya seperti zaman dulu, karena juga sekarang itu kan time consuming sekali untuk bikin batik, sangat lama dan orang cenderung untuk bikin sesuatu yang cepat, dan menurut saya kalau itu tidak dipertahankan lama-lama akan punah. Tapi hebat loh Mas, ini saya dengar dalam 3 bulan bisa menghasilkan 40 karya, betul Mas? 40 look nanti akan ya. 40 look. Ya. Itu mencari idenya bagaimana sih biasanya kalau Mas Didi Sebetulnya belajar kalau ini? untuk pembuatan bajunya sih Tidak terlambat. nggak terlalu banyak masalah ya. Tetapi bagaimana menyiapkan batik dalam waktu 3 bulan untuk 40 look itu satu tantangan untuk saya. Dan membuat batik itu bukan dalam 3 bulan bisa jadi. Pasti tidak akan jadi kalau 3 bulan. Jadi ini kita kurasi bersama dengan JF3 juga. Dari para perajin batik di Pekalongan yang sudah ada, kemudian kita kumpulkan supaya dapat sesuai, supaya dapat membuat satu koleksi yang baik, kemudian kita kumpulkan dan kita buat untuk jadi satu koleksi ini. Koleksi Mas Didi juga di sana ada yang dijual, Mas? Di ajang Enggak JF3 ini? ada. Oh, nggak ada. Kalau mau jual langsung kontak langsung Langsung orangnya gitu ya. Mungkin Adrian memang ini terinspirasi untuk, tapi ini terlalu feminin untuk Adrian. Enggak, saya senang bahan-bahannya ini loh, cerah. Karena kulit saya putih. Kalau saya pakai batik tuh yang warnanya tuh colorful seperti ini, saya akan terlihat lebih stunning gitu. Oh oke, positif, aura Yes. positifnya keluar. Pekalongan memang ciri khasnya adalah warna-warna yang Cerah. vibrant. Oh, Ya. I see. Oh, dikatakan vibrant gitu. Iya, karena Vibrant dia kan batik colors. pesisir, beda dengan batik pedalaman dari Keraton, Jogja atau Solo. Sogan ya Sogan. biasanya ya. Mungkin terakhir dari Mbak Yohana, apa yang diharapkan bisa terjadi? Apakah nanti mau rekor 4.000 serabi satu hari melalui Ya, JF3 pasti. apa? Pasti lebih rame lagi. Ya kita lebih
penjualannya lebih banyak lagi. Oh, makanya Banyak mestinya yang di- hadirkan kita berdua di sana. Kita bikin apa ya, bikin rame-rame di sana 4.000 tercapai. Ya kan, Nes, ya? Tapi dikenal lagi. Kita kayaknya kalau setelah siaran sampai tanggal 7 Juni kok masih banyak kok waktu. Mungkin dari satu serabi Adrian bisa dapat 1.500. Ya, gitu. Makanya dia ingin menjual bisnis ini. banyak. Tapi terima kasih atas kehadirannya dan juga sudah berbagi dan berbagi serabi juga hari ini. Semoga nanti di JF3 juga makin laris dan Mas Didi juga bisa menampilkan karya yang luar biasa. Ya, semoga juga melalui JF3 ini misi Indonesia nih untuk mengangkat citra, harkat dan martabat ini bisa ke dunia internasional, bahkan ini bisa terwujud ya. Iya dong. Amin. Nah, berikut ini juga mengenai saat kemeriahan Jakarta Fashion and Food Festival. Salah satu yang paling diburu ternyata ini adalah makanannya. Salah satunya tadi sudah kita singgung, yaitu serabi Solo Notosuman. Nah, karena banyak sekali makanan khas Indonesia yang tersaji dan bisa dibeli di sana, saat ini kita juga akan mengundang Anda untuk mengirimkan foto Anda sedang bersama dengan masakan Anda. Ingat, Anda dan masakan, bukan hanya masakan saja, ke IMS kami ataupun ke maksud saya ke Twitter kita dengan hashtag IMS_masakanku ke Twitter kami. Dan ini adalah beberapa foto yang sebenarnya sudah masuk, kita lihat sama-sama. Ada di belakang Mas Didi juga bisa dilihat atau di samping. Yuk kita lihat, ada 3 foto nih katanya. Ada yang mau membacakan mungkin dari Mbak Yohana? Mbak Yona mungkin yang lebih dekat, silahkan, monggo. Stephen Jilian. Pagi-pagi siapin buat lunch di kantor, steamed chicken grill. Oh, gili. Iya, Ginger and chili. Ginger and chili. Oke. Yang kedua ada siapa lagi? Mungkin Mas Didi bisa Kebaca nggak, Mas? kebaca? Muhammad Latifudin. Latifudin, Iya. tumpeng apa tuh? Hardiknas. Hardiknas. Totalitas tanpa batas. Oh, oke. Oh, hebat nih Makan. bikin tumpengan. Tuturi Handayaninya nggak kelupaan loh. Ditaruh di situ. Yang ketiga, kita lihat fotonya. Yang ketiga ada membuat masakan simple taco di dapur praktek jasa boga dari Christina Yunitri. Oke, jadi pemenangnya adalah siapa? Oke, baik, langsung saja. Pemenangnya adalah Christina Yunirti tadi yang sedang menggunakan topi chef. Selamat, tentunya hadiah souvenir akan kita kirimkan langsung ke alamat Anda. Betul.